Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Yang terhormat, Ibu Billy Prancika MPD, selaku dosen mata kuliah manajemen strategi. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kalimat dalam Penulisan. Sebelum memulai pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Livan Nurrahman, yang kedua ada Alfi Ridho, yang ketiga ada Anissa Fitriana, yang keempat ada Fajar Ahmad, yang kelima ada Vista Wulan, yang keenam ada Khairunisa Zara, yang ketujuh ada Khairunisa, yang kedelapan di sini ada Ricky Bakti Ferdian. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kalimat dalam penulisan. Kalimat adalah kumpulan kata yang terdiri. Maksud saya kumpulan kata yang memiliki makna dan dapat berdiri sendiri. Dalam konteks penulisan, kalimat berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi, termasuk pernyataan, pertanyaan, dan perintah. Kalimat yang baik adalah kalimat yang jelas dan dapat dipahami oleh pembaca. Dengan memahami pengertian kalimat, penulis dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Berikutnya adalah jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat ini ada 5. Yang pertama ada kalimat deklaratif, yang kedua ada kalimat interrogatif, yang ketiga ada kalimat imperatif, yang keempat ada kalimat eksklamatif, dan yang terakhir ada kalimat kompleks. Pemilihan jenis kalimat sesuai dengan konteks sangat penting untuk meningkatkan kejelasan pesan yang ingin disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya ada kalimat deklaratif. Nah, kalimat deklaratif itu tuh kalimat yang menyatakan informasi atau pernyataan secara langsung. Contohnya tuh kayak hari ini cuaca sangat cerah ya, kayak. Nah, kalimat ini itu memberitahu pembaca tentang kondisi cuaca tanpa menyertakan pernyataan atau emosi. Kalimat deklaratif ini merupakan tipe kalimat yang paling umum digunakan dalam penulisan karena jelas dan langsung dalam penulisan efektif. Kalimat deklaratif membantu menyampaikan informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Next. Selanjutnya di sini ada kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif ini digunakan untuk mengajukan pertanyaan kepada pembaca atau lawan bicara. Contohnya, apakah Anda sudah membaca buku ini? Kalimat ini mengharuskan pembaca memberikan respon atau menjawab pertanyaan yang diajukan. Dalam konteks penulisan ini, kalimat interrogatif dapat digunakan untuk menarik perhatian pembaca dan mendorong keterlibatan mereka dengan materi. Pemanfaatan kalimat interrogatif ini juga dapat membantu penulis untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dari pembaca. Selanjutnya ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu digunakan untuk memberikan perintah atau instruksi kepada pembaca. Contohnya kayak tolong matikan lampu gitu. Nah, kalimat ini meminta pembaca untuk melakukan tindakan tertentu. Kalimat imperatif penting dalam konteks instruksi seperti dalam manual, tanggung atau resep. Dalam penulisan, penggunaan kalimat imperatif harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terkesan kasar, melainkan tetap sopan dan jelas. Oke, selanjutnya di sini ada kalimat eksklamatif. Nah, kalimat eksklamatif ini menyampaikan perasaan atau emosi penulis. Contohnya, hebat sekali atau wow, itu sangat menakjubkan. Kalimat eksklamatif ini memberikan nuansa lebih dalam tulisan dan dapat meningkatkan daya tarik pembaca. Dalam konteks penulisan, kalimat eksklamatif ini membantu penulis untuk mengekspresikan perasaan dengan cara yang lebih hidup atau mengena. Selanjutnya ada kalimat kompleks. Kalimat kompleks terdiri dari satu kalimat utama dan satu atau lebih kalimat anak. Contohnya, saya pergi ke pasar setelah selesai bekerja. Dalam kalimat ini, kalimat utama adalah saya pergi ke pasar, dan kalimat anaknya adalah setelah selesai bekerja. Kalimat kompleks memungkinkan penulis untuk menyampaikan informasi yang lebih detail dan terhubung, serta membantu menciptakan alur cerita yang lebih baik. Selanjutnya ada struktur kalimat yang baik dan benar. Satu, ada memiliki subjek yang predikat yang jelas agar makna kalimat dapat dipahami. Kedua, menggunakan tanda baca yang tepat untuk menghindari kebingungan. Ketiga, menghindari penggunaan kata ambigu yang dapat menyesatkan pembaca. Keempat, menjaga keselarasan waktu dalam kalimat untuk meningkatkan kejelasan.
Kelima, menghindari kalimat yang terlalu panjang dan rumit yang dapat membingungkan pembaca. Dengan mengikuti kaidah ini, penulis dapat menciptakan kalimat yang efektif dan komunikatif. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pemilihan kalimat. Yang pertama ada tujuan penulisan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pemilihan kalimat adalah tujuan penulisan. Apakah tujuan penulis adalah untuk menginformasikan, meyakinkan, atau menghibur pembaca? Jika tujuan penulisan adalah untuk memberikan informasi, kalimat yang digunakan harus jelas dan langsung. Misalnya dalam penulis artikel berita, kalimat yang informatif dan faktual sangat penting agar pembaca dapat memahami peristiwa yang sedang dibahas. Sebaliknya, jika tujuan penulisan adalah untuk meyakinkan pembaca, kalimat-kalimat yang digunakan harus persuasif dan mendukung argumen yang disampaikan. Contohnya, dalam penulisan esai argumentatif, penulis akan memilih kalimat yang kuat dan berdampak untuk membujuk pembaca agar setuju dengan pandangannya. Selain itu, jika tujuan penulisan adalah untuk menghibur, penulis mungkin akan memilih kalimat yang lebih kreatif dan bernuansa humor. Yang kedua ada audiens. Audiens atau pembaca juga mempengaruhi pemilihan kalimat. Siapa yang akan membaca tulisan tersebut, memahami audiens adalah kunci untuk memilih bahasa dan struktur kalimat yang tepat. Jika audiens terdiri dari ahli dalam bidang tertentu, penulis mungkin akan menggunakan istilah teknis dan kalimat yang lebih kompleks. Yang ketiga ada konteks. Situasi atau latar belakang dari topik yang dibahas harus dipertimbangkan untuk memilih kalimat yang tepat. Misalnya, penulis yang dilakukan dalam konteks formal seperti laporan penelitian atau dokumen resmi akan memiliki struktur kalimat yang lebih kaku dan baku dibandingkan dengan penulisan dalam konteks informal. Yang keempat ada gaya bahasa. Pilihan kata dan struktur kalimat yang digunakan mencerminkan gaya penulisan penulis. Misalnya, penulis sastra mungkin memilih kalimat-kalimat puitis dan bergaya, sedangkan penulis ilmiah jelas lebih memilih kalimat yang lugas dan faktual. Yang kelima ada media. Penulis dilakukan secara lisan, tulisan, atau digital dapat mempengaruhi bentuk kalimat yang digunakan. Selanjutnya. Baik, jadi di sini ada pentingnya memahami kalimat dalam penulisan. Memahami kalimat dalam penulisan sangat penting untuk mencapai komunikasi yang efektif. Kalimat yang jelas dan terstruktur dengan baik membantu pembaca memahami informasi dengan lebih mudah. Selain itu, penulis yang memahami penggunaan kalimat dengan baik akan mampu menyampaikan ide-ide mereka dengan lebih persuasif dan menarik. Dengan pengetahuan yang mendalam tentang kalimat, penulis dapat menciptakan tulisan yang lebih bermakna dan berdampak. Selanjutnya ada kesimpulan. Kalimat merupakan elemen dasar dalam penulisan yang berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, ide, pertanyaan, dan emosi. Dalam penulisan, kalimat terus memiliki struktur yang jelas, terdiri dari subjek dan predikat, serta menggunakan tanda baca yang tepat agar informasi dapat disampaikan dengan baik. Jenis-jenis kalimat memberikan variasi dalam menyampaikan pesan dan memperkaya komunikasi. Selain itu, penulisan harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi pemilihan kalimat, seperti tujuan penulisan, audiens, konteks, gaya, bahasa, dan media komunikasi. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.